Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Surat Fatir ayat 10. Orang yang meninggal ini, kalau yang berdoa itu orang yang beriman dan beramal soleh, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada batas, ya kan? Tidak ada batas, langsung diterima. Tapi kalau orang yang sholat berdoa kepada yang sudah meninggal, ini bagaikan kita punya parabola, tidak ada TV. Bisa nonton nggak? Nggak bisa. Satu lagi, surat Muhammad ayat 19, berpegang nanti ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswaakum. Ketahuilah olehmu bahwa sebagus-bagus ucapan la ilaha illallah, ya? Maka berdoalah kepada dirimu sendiri dan juga berdoa kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Dan Allah Maha mengetahui tempat kamu tinggal dan apa pekerjaanmu. Sudah berapa ayat yang bisa? Berdua kan? Nah, jadi di Quran banyak sekali ayat-ayat yang membolehkan kita berdoa kepada orang yang meninggal, selama yang berdoa itu orang yang beriman dan beramal soleh, dan yang didoakan juga orang yang beriman dan beramal soleh. Ini ada di dalam surah Al-Hasyr. Kebiasaan kaum muhajirin dan ansar, kalau ada saudaranya meninggal, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh-boleh saja, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Itu dibolehkan. Kalau ada saudara kita yang duluan meninggal, tentu yang berdoa yang belum meninggal. Jangan nanti minta pada yang meninggal, bisa dia. Ya kan? Bisa. Jadi pertanyaan yang terakhir, apakah orang yang sudah meninggal bisa melihat kita? Kalau dia sudah di kuburan, lalu kita hadir menyampaikan salam, itu salam kita dijawab. Hadis Nabi dulu, kata Rasulullah, ketika aku nanti diwafatkan oleh Allah, kemudian sahabat dan umatku menyampaikan salam kepadaku, Allah mengembalikan rohku untuk menjawab salam mereka, tapi tidak diperdengarkan. Nah, kita boleh memberikan salam, ya, tapi tidak diperdengarkan. Misalnya, Assalamualaikum ya ahlal kubur, Assalamualaikum ya ahlal diyar. Kalau diperdengarkan gimana? Lari kan? Lari. Jangankan diperdengarkan itu, ada orang menjelang puasa datang, dia bersihkan kuburan. Ada orang main-main, dia dinampakkan pocong. Apa yang dia baca? Doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika. Nah, cocok doa itu? Enggak, jauh sekali. Bukan itu. Walaupun dia berpegang pada hadis dan doa, tapi doanya salah. Itu doa buka puasa, bukan doa melihat hantu. Doa melihat hantu nggak usah panjang-panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu saja. Daripada nanti baca Allahu la ilaha Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, baca yang jelas. Jangan gara-gara si pocong dan hantu itu doa-doa nggak jelas. Maka supaya jelas, baca yang pendek-pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu udah selesai. Hantu pun pergi, nggak berani dia. Jangan coba-coba, ini musliman itu, ya, nggak berani dia coba. Jadi yang penting doa yang kita baca itu tersentuh bukan hanya manusia, setan pun takut. Istahwaza alaihim syaitan fa'ansahum zikrallah. Kamu sebenarnya sudah dikuasai oleh setan. Setan membuat kamu lupa, tapi karena kita selalu ingat Allah, setan pun lari dari kita. Nah, ini supaya setan bisa lari seperti itu. Maka jika ada pendapat, kita kenduri kepada orang tua, selama ada rezeki boleh-boleh saja. Tasaddaq li ummik, bersedekahlah untuk ibumu. Bukan hanya bersedekah, menghajikan orang tua
yang disebut dengan badal haji, silahkan saja. Nah itu ada hadis Nabi. Ada seorang pemuda datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya meninggal dengan tiba-tiba, tidak ada wasiat apa-apa, boleh nggak saya bersedekah kepada ibu saya atau menghajikan orang tua? Rasulullah menjawab, tasaddaq li ummi, bersedekahlah atas nama ibu. Jadi kalau dulu mungkin ibu kita mau naik haji, nggak ada uang, asyik bayar SPP kita, ya kan? Syukur kalau umurnya panjang, kita selesai dia masih hidup, bisa kita hajikan, kumpulkan uang. Seperti kami ini ada 10 orang, 10 ada kerja semua, jadi dosen, jadi hakim. Jadi setahun kami bermusyawarah, 2 tahun nggak ada uang untuk menghajikan ayah dan ibu. Itu boleh. Ini masih ada orang yang bukan badal, pergi sendiri karena beliau masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, walaupun sekarang dua-duanya udah dipanggil, hilang. Jadi boleh, jangan takut. Kalau kita berpegang kepada Quran dan kepada Al-Hadis, maka orang ilmu itu kalau ada orang meninggal terus berdoa, bukan karena ilmunya, karena dia berpegang kepada Al-Quran dan Hadis. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah keluarga dan kumpulan yang berpedoman kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis. Tidak perlu ijma, tidak perlu qiyas. Tak perlu datang, boleh nggak Pak Ustaz, saya mau peduli nanti malam ke ayah dan ibu saya. Kalau sudah aktif di Muslimah NU, tak perlu lagi nanya-nanya sama orang lain. Udah tahu, ya? Karena yang berdoa yang beriman, yang kita doakan juga yang beriman. Kecuali yang berdoa orang beriman, yang menerima doa orang syirik. Nah ini seperti Nabi dilarang, nggak boleh berdoa kepada Abu Jahal walaupun itu pamanmu, ya kan? Karena Nabi Muhammad orang beriman, yang menerima doa nggak beriman itu nggak boleh, ya kan? Tapi kalau sama-sama beriman, falyatafadhal, silakan saja. Banyak sekali ayat Allah yang menyuruh kita untuk berdoa kepada ayah dan ibu kita. Cuma cara berdoa itu diundang orang. Ketika kita undang itu kita berikan nasi ataupun air, itu jika ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh-boleh saja, ya kan? Jangan takut lagi Bu ya. Bukan hanya karena NU, tapi karena Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Saya baca satu hadis lagi untuk menguatkan ini. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Da'watul mar'il muslim mustajabatun an dhahril ghaib. Doa orang Islam kepada orang Islam lainnya dikabulkan oleh Allah walaupun dalam keadaan jauh. Misalnya dia masih hidup, dia naik haji, Dek Bang, tolong doakan kami ya, kami mau menunaikan ibadah haji. Nah, boleh berdoa, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang naik haji, ada saudara yang sakit, didoakan, juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ada perbedaan pendapat kalau kita sudah berpegang kepada Al-Quran dan Hadis. Kalau pendapat kita berbeda dengan Al-Quran dan Hadis, Al-Quran dan Hadislah yang benar, pikiran kita lah yang salah. Nah itu saja pegangan Nahdlatul Ulama, termasuk di dalamnya Muslimat NU.